Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Noval Nugraha, dan pada video kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-10 ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa bisa dibilang ada beberapa topik baru, yang mana itu tab layout ya. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang tab layout. Lalu untuk penugasannya kita ditugaskan untuk membuat sebuah tampilan wiki untuk Onyx. Nah, ONNX. Jika kita cari apa itu ONNX itu dia Open Neural Network Exchange. Ini adalah AI open source yang bisa dibilang itu untuk software tool ya, software tool untuk data ya, untuk data nih. Nah, jadi kita akan membahas tentang tab layout ya. Nah, jadi untuk apa itu tab layout ya? Teman-teman kemungkinan pernah masuk ke sebuah web atau ke sebuah aplikasi mobile ya. Nah, nanti di atasnya itu ada uh, bisa dibilang tab-tab yang nanti ditekan dia akan pindah ke page mana gitu yang memberi sebuah konten. Nah, seperti ini. Nih, waktu ditekan ya, dia bisa pindah ke konten mana aja gitu. Nah, jadi kita nanti akan buatnya seperti ini. Jadi untuk tab layout seperti itu, teman-teman. Nah, jadi tunggu apa lagi? Mari kita langsung masuk ke pembuatan tab layout. Sip. Oke, teman-teman, langsung saja kita coba implementasikan tab layout ya di project kita. Nah, jadi apa yang perlu kita buat? Pertama, kita ingin membuat sebuah package terlebih dahulu, yang mana package ini akan menampung wiki ya untuk Onyx kita. Nah, jadi caranya kita tinggal buat package terbaru. Contohnya teman-teman bisa klik kanan di sini, terus pilih new, pilih package, nanti masukin saja nama package-nya. Nah, contohnya saya buat ONNX Onyx nih ya. Nah, setelah itu di dalam package Onyx ini kita akan masukkan sebuah activity terlebih dahulu, namanya wiki activity. Nah, di wiki activity ini kita nanti akan membuat toolbarnya, buat toolbar terlebih dahulu. Nah, kita isikan toolbarnya, binding toolbarnya, terus di XML-nya ini kita terapkan, saya liatin nih toolbarnya, dan juga kita terapkan nih tab layout dan view pager-nya. Tab layout untuk apa? Tab layout nih yang di kotakin ini ya, nanti ada tabnya, bisa dimasukkan di sini ya, nanti misalkan ada tab 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu untuk view pager ini yang nanti bisa kita side scroll. Nah, contohnya kita berada di dalam view page fragment pertama, terus kita geser nanti dia ke tab 2, tab 3, tab 4 dan seterusnya. Nah, oke, jadi setelah itu kita akan buat nih 4 fragment, karena di penugasan kita harus membuat 4 fragment, yang mana itu fragment 1 dia tentang definisinya, tab 2 bagaimana implementasinya dengan tab 3-nya, konversi model yang dilakukan, dan fragment 4 itu dia tentang kenapa dataset dipilih. Nah, jadi yang pertama kita buat aja terlebih dahulu fragment-fragmentnya, tab 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah dibuat nih kan, kita bisa langsung saja modifikasi isi tampilannya di XML-nya masing-masing nih. Nah, nanti kalau teman-teman udah kelar buat tampilannya, teman-teman jangan lupa untuk masuk ke Wikitabs adapter. Ini dibuat juga ya kelas Wikitabs adapter. Nah, terus kita bikin sebuah function create fragment, yang mana ini berguna untuk menampilkan fragment yang udah kita buat tadi. Nah, jadi kita definisikan jumlah total tab kita, get item count. Ini maksudnya get item count ini dari mana? Ini adalah isi dari tab yang mau ditampilkan nanti 4, karena kita akan memasukkan 4 tab, maka kita buat jumlah item count-nya 4. Nah,
Setelah itu kita definisikan dia, karena mulainya itu dari indeks 0, itemnya ada 4, berarti dia akan dimulai dari 0, 1, 2, dan 3, yang artinya itu ada 4 fragmen. Dan kita tujukan indeks 0 itu dia tab berapa, tab 1 ya, indeks 1 tab 2, dan seterusnya. Nah, setelah kita buat adapternya, kita lanjut ke activity wiki kita. Nah, di sini kita lakukan 3 langkah ini. Kita inisialisasi adapternya, nih tabs adapter yang tadi, lalu kita set view pagernya, lalu kita hubungkan dia. Nah, ini bisa dimodif, tapi saya memilih untuk tidak dimodif dulu. Nah, jadi kita bikin ketika posisinya di indeks 0, maka dia akan munculkan teks tab 1, 2, 3, dan 4, seterusnya seperti itu. Nah, seperti itu untuk kita membuat tab layout, teman-teman. Nah, untuk pengerjaan wiki Onyx-nya itu kita masuk ke tab yang pertama dulu ya. Saya jelasin. Ini kita seperti ini saya untuk bagian pertama itu dia kita menjelasin apa itu Onyx, manfaatnya, format modelnya, contoh penggunaannya di hari sehari-hari. Nah, ini saya bikin dia sebuah scroll view ya, biar bisa dia isi konten ini nanti di scroll. Nah, lalu image view jangan lupa bisa saya masukkan juga di dalam linear layout, jadi dia bisa terpisahkan ya. Nih, bisa dipisah dia. Di atasnya saya kasih logo Onyx-nya, lalu di bawahnya ada teks konten yang mana itu dia isinya dari ini nih. Jika diterapin dia, setelah diterapin coba kita masuk ke ini kita nih, saya letaknya di events. Ini dia isinya seperti ini, bisa kita scroll ya. Nah, lalu untuk tab 2 itu dia model yang disimpan dari Onyx itu nih. Karena di saya ada perbedaan sedikit di tab 1 itu kita langsung teksnya kita ketik ya. Nah, tapi juga jika teksnya itu sudah kepanjangan, kita bisa setorkan saja dia di values di string sini. Nah, jadi kita bisa inisialisasikan namanya, nama stringnya, lalu kita masukkan kontennya di sini. Nah, contohnya saya masukkan teks untuk tab 2 nih. Saya gunakan format HTML yang mana nanti bisa kita buat juga stylenya di kelas dari tab kita ini. Kelas dari tab kita ini. Nanti dia text view-nya contohnya kita gunakan HTML compat supaya dia style codingan dari bentukan HTML-nya kayak break tadi itu bisa diterapkan di tampilan kita. Nah, jadi di strings kan kita masukkan untuk konten isi dari tab 2, 3, dan 4 nih. Dan ini nanti dia bisa dipanggil dengan sebuah text view. Nah, jadi contohnya itu di 2, 3, dan 4 ya. Fragment tab 2 ini kita masuk. Nih, udah berbeda dia kan, karena dia memanggil string dari tab 2 full text yang ada kita store di strings.xml tadi. Nah, jadi isinya seperti ini. Jangan khawatir, ini formatnya codingan dari HTML kelihatan di sini, tapi setelah dijalankan dia nggak akan kelihatan. Tapi ini B yang artinya itu bold dia ya, bagaimana model disimpan. Nih, dia bold, dijelasin, saya jelasin. Setelah itu sama juga untuk tab 3 dan tab 4. Nah, seperti ini, dan tab 4 seperti ini. Nah, jangan lupa kita gunakan constraint layout karena sebelumnya kalau kita buat fragment itu dia awalnya bukan constraint layout tapi dia frame layout. Jadi supaya kita bisa nampilin isi konten dari apps kita, page tersebut, kita bisa gunakan constraint layout saja. Nah, seperti itu teman-teman. Ini how it works, bagaimana dia bekerja ya. Ini yang terakhir itu dia tentang dataset yang akan saya pilih. Nah, saya setorkan di sini. Jadi dia kemungkinan ada ID bookingnya, jadwal olahraga, tanggal, jam sekian, harga sewa, dan lain sebagainya. Nih, seperti itu teman-teman. Jadi untuk tab layout saya rasa kita sudahin ya untuk wiki Onyx-nya. Sip teman-teman.
Oke, baik teman-teman, saya rasa kita sudah sampai ke durasi akhir dari video karena ini kita cuman ngejelasin tentang tab layout dan Wiki Onyx. Saya rasa itu tidak akan membuat durasi kepanjangan ya. Jadi uh, cukup singkat saja. Nah, kita terima kasih teman-teman yang sudah uh, menemani saya dalam penjelasan dari tab-tab yang ada di uh, project saya, tab layout ya, tab 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Bisa digeser ya, saat scroll dan scrolling biasa. Oke, saya rasa segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menemani saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. See you next time. Bye.